Hai Sobat OS, salam sehat buat kalian semua. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang persyaratan administrasi atau dokumen yang wajib dibawa pada saat kita mengikuti seleksi administrasi TNI Angkatan Darat tahun 2021. Nah, salah satunya ada di situ persyaratan yaitu surat keterangan perwalian. Nah, kita akan membahas di sini bagaimana caranya kita mendapatkan surat perwalian itu, kita mengurusnya di mana dan persyaratannya apa saja. Demikian Sobat OS. Nah, jika kita mau mendapatkan surat perwalian seperti yang saya sudah tunjukkan tadi, maka kita harus membuat yang pertama, kita membuat permohonan dulu, surat permohonan, dan yang kedua surat kuasa perwalian. Nah, untuk formatnya ini, kedua format ini sudah ada di kantor pengadilan tempat kita berdomisili. Nah, di sini seperti yang saya dapatkan dari pengadilan, di sini ada formatnya. Yang pertama, perihalnya permohonan perwalian, terus kepada ketua pengadilan negeri, terus di sini yang bertanda tangan di sini wali. Jadi di sini data wali. Dengan ini memohon permohonan kepada ketua pengadilan negeri. Nah, di sini poin-poinnya ini dari mereka. Kita cuma mengganti identitasnya saja dan kebutuhannya. Salah satunya di sini poin 1 bahwa pemohon adalah pemilik dari anak yang bernama yang itu calon siswa tadi. Terus di yang poin yang kedua bahwa orang tua kandung si calon ataupun calon siswa sedang berada jauh, misalkan si calon siswa mendaftar di Papua dan orang tuanya tinggal di Medan. Nah, yang ketiga bahwa selama ini anak atau calon siswa itu sudah tinggal misalkan satu domisili ataupun masuk dalam KK orang tua calon wali. Terus yang keempat bahwa saat ini anak calon siswa tersebut sedang mengikuti seleksi, misalkan penerimaan TNI Angkatan Darat. Nah, untuk di sini kalian tidak usah dispesifikkan secabang atau secatam ataupun taruna akmil. Cukup dengan penerimaan TNI AD saja kalau misalkan kalian mau seleksi Angkatan Darat, karena ini kalian bisa gunakan untuk seleksi ketiga tersebut, maupun Tamtama, Bintara ataupun Taruna Akmil. Yang penting pada saat pengisian ini kalian tuliskan secara umum saja, yaitu seleksi calon penerimaan TNI Angkatan Darat. Oke, selanjutnya poin selanjutnya bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama calon siswa, sepenuhnya pemohon bertanggung jawab karena pemohon adalah paman dari anak yang bernama si bla bla bla. Sedangkan orang tua anak tersebut tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD, misalkan di wilayah Jayapura. Nah, poin ke-6 bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka pemohon sebagai pemilik dari anak yang bernama bla 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 mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh pengadilan. Oke. Nah, berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri, misalkan pengadilan negeri kelas 1A Jayapura, bila untuk yang wilayah Jayapura, yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon. Yang kedua, menetapkan bahwa calon siswa bla 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 adalah wali yang sah dari anak yang bernama ini, dan seterusnya, untuk digunakan dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD. Yang ketiga, membebankan semua biaya yang timbulkan akibat permohonan ini kepada pemohon.
dan atau hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini tajuk tanda tangan ini adalah ditandatangani pemohon, dalam hal ini wali kita atau calon wali kita, dan materai 10.000. Nah, kalau sebelumnya kan materai 6.000, untuk sekarang ini pakai materai 10.000. Nah, ini yang pertama tadi, surat permohonan ini kita buat sendiri, tapi untuk formatnya kita ambil di pengadilan tempat kita mau ngurusnya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya kita harus membuat surat kuasa perwalian. Nah, surat kuasa perwalian ini belangkonya juga sudah ada di pengadilan setempat. Kita tinggal merubah data-datanya saja. Contohnya di sini, saya yang bertanda tangan di bawah ini, berarti untuk kolom ini adalah orang tua si calon siswa. Terus dengan ini memberikan kuasa perwalian kepada, berarti data di sini calon wali kita yang ada di tempat kita sekarang ini mengikuti seleksi. Terus untuk mengikuti kepentingan anak yang bernama si calon siswa bla bla bla, tempat tanggal lahir ini dalam proses khusus seleksi penerimaan prajurit TNI AD misalkan di Jayapura. Demikian surat kuasa perwalian ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. Nah, di sini ditandatangani oleh pemberi kuasa, dalam hal ini orang tua si calon siswa, tanda tangan materai 10.000. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini penerima kuasa, yaitu wali yang kita gunakan dalam surat perwalian tersebut. Nah, ini nggak usah di materai, cukup tanda tangan yang di sini saja yang pakai materai 10.000 dan tanda tangan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah membuat surat permohonan dan juga sudah membuat surat kuasa perwalian, maka kita bawa ke pengadilan negeri tempat kita mengurusnya. Nah, di sini sudah disampaikan atau dicantumkan untuk persyaratannya. Nah, kalau untuk persyaratan wali TNI tahun 2021, yang pertama kita harus membawa fotokopi akte kelahiran calon TNI. Nah, yang pertama kita membawa fotokopi akte kelahiran, ini kita fotokopi. Terus yang kedua ini fotokopi akte kelahiran si calon TNI. Jadi yang pertama kita membawa atau menyiapkan fotokopi akte kelahiran si calon TNI seperti ini. Ini kita fotokopi. Terus yang kedua fotokopi ijazah calon TNI. Jadi fotokopi ijazah juga kita bawa. Nah, cukup kita membawa ijazah terakhir saja. Kalau misalkan kita SMA, maka fotokopi ijazah SMA saja yang kita bawa. Terus fotokopi KTP calon TNI disusun, sama di video sebelumnya saya sudah membahas memfotokopi dengan cara menyusun. Kalian tinggal sampaikan saja kepada petugas fotokopi, mereka sudah tahu untuk bagaimana fotokopi KTP susun itu. Jadi kalian membawa fotokopi KTP calon TNI disusun. Yang keempat, fotokopi kartu keluarga wali seperti ini. Nah, di dalam kartu keluarga wali ini nama kalian sudah harus tercantum karena kalian mau mengikuti atau si pemegang KK ini atau kepala KK ini menjadi wali kalian. Nah, selanjutnya yang kelima, fotokopi akta nikah wali. Nah, fotokopi seperti ini Sobat OS. Untuk akta nikah itu dikeluarkan oleh pencatatan sipil. Nah, ini kalian fotokopi untuk akta nikahnya calon wali. Kalian fotokopi. Terus fotokopi KTP wali disusun. Sama dengan yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Fotokopi wali yang laki-laki dan fotokopi wali yang perempuan. Kalian fotokopi dan disusun. Nah, selanjutnya surat kuasa. Surat kuasa yang tadi sudah kita bahas. Ini surat kuasa ini kita sudah bahas. Terus fotokopi KTP saksi 2 orang. Nah, fotokopi KTP saksi 2 orang, jadi kalian harus
pada saat sidang nantinya, ini kan nanti disidangkan di pengadilan negeri, maka kalian harus mempunyai saksi 2 orang. Jadi kalian harus melampirkan KTP sebanyak 2 orang untuk saksinya. Selanjutnya, untuk soft copy surat permohonan kita buat dalam bentuk CD dan bentuk file dokumen atau Word. Surat permohonan ini kita buat dalam sebanyak 3 rangkap. Selanjutnya, fotokopi bukti surat 1 rangkap, tempel materai 10.000, cap kantor pos. Jadi bukti surat yang seperti di bawah ini yaitu akte kelahiran calon TNI, ijazah calon TNI, KTP calon TNI, kartu keluarga wali, surat nikah wali, KTP wali yang disusun tadi, dan surat kuasa perwalian. Maka kita tempel materai 10.000 dan kita cap kantor pos atau kita bawa ke kantor pos. Setelah kita bawa kantor pos, baru kita bawa ke pengadilan tempat kita mendaftarkan perkara. Nah, di sana di pengadilan nanti mereka akan memeriksa kelengkapan dokumen yang kita bawa. Jika memang persyaratannya sudah lengkap, maka kita tinggal menunggu panggilan untuk pelaksanaan sidang penetapan perwalian. Nah, kita tinggal menunggu saja Sobat OS. Yang perlu dipahami di sini, pada saat ada pemanggilan dari pengadilan, maka kita harus segera menghadirinya bersama. Kita harus membawa seperti persyaratan tadi, kita harus membawa 2 orang sebagai saksi. Jadi wali kita juga harus ada 2 orang saksi, dan juga ditambah kita dalam pelaksanaan persidangan. Nah, setelah selesai kita mengikuti persidangan, maka nanti kalau misalkan hakimnya merasa bahwa ada kesesuaian antara kita permohonan dengan kenyataan yang tertera pada data-data kita, sesuai dengan penilaian hakim itu sendiri, maka jika memang memenuhi syarat, maka kita akan mendapatkan penetapan surat keterangan perwalian. Contohnya seperti ini. Nah, dalam surat keterangan perwalian ini sudah tertera di sini tentang duduknya perkara, termasuk siapa yang menjadi wali kita dan apa batasan-batasannya dalam pengambilan keputusannya, termasuk siapa yang menetapkannya, dan juga biaya-biaya dalam perkara itu sudah dicantumkan dalam surat keterangan perwalian ini. Nah, jika kalian sudah mendapatkan surat keterangan perwalian ini, maka kalian juga harus fotokopi sebanyak 10 rangkap dan dilegalisir. Nah, seperti ini kalau dia sudah legalisir. Nah, ini persyaratan ini kalian wajib penuhi ataupun urus jika kalian menggunakan wali, atau jika orang tua kalian tidak ada di tempat kalian mengikuti seleksi. Misalkan kalau orang tua kalian berada di Sumatera, sedangkan kalian mengikuti seleksi di Papua, maka kalian harus mempunyai surat perwalian. Ataupun jika kalian seleksinya di Papua, tapi misalkan orang tua kalian sudah tidak ada, maka kalian juga harus menggunakan surat keterangan perwalian. Nah, demikian Sobat OS penjelasan saya tentang pengurusan surat keterangan perwalian. Semoga keterangan ataupun penjelasan yang saya buat dalam video ini membawa manfaat buat kalian, khususnya yang sedang mengurus surat keterangan perwalian. Semoga dengan mendengarkan penjelasan saya membawa kemudahan buat kalian, sehingga kalian lebih mudah dalam proses pengurusan surat keterangan perwalian. Dan semoga kalian sukses, salam sehat, dan God bless you.